Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar SK Radio 104,3 FM Pangkal Pinang dan juga para jamaah Masjid Agung Kubah di Mahkota Pangkal Pinang dan juga pemirsa YouTube SK TV Media Sul Kolbu serta jamaah Masjid Agung Kubah di Mahkota Pangkal Pinang yang sangat berbahagia. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini. Tentunya kembali lagi saya Suni Nabila di program Hikmah Senja. Dan salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman nanti. Ya, bahagia sekali kembali kita hadir di program Hikmah Senja langsung disiarkan dari lantai 2 Masjid Agung Kubah Kota Pangkal Pinang dan insya Allah selama 1 jam ke depan kita akan berbincang-bincang bersama narasumber kita untuk sore hari ini bertepatan di hari Minggu ya 2 Maret 2025 atau bertepatan di 2 Ramadan 1446 Hijriah. Sambil kita menantikan berbuka puasa, kita akan mendengarkan materi dari narasumber kita yang alhamdulillah sore hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita ya, yaitu Bapak Firmantasi SAG MH. Beliau ini selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Kota Pangkal Pinang. Kota ya, Kota Pangkal Pinang. Dan alhamdulillah sore hari ini kita akan membahas tentang keutamaan puasa dan juga apa sih hikmah dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi nanti kita buka line pertanyaan untuk sahabat SK dimanapun berada dan juga para jamaah Masjid Agung Kubah Kota Pangkal Pinang. Langsung aja di line telepon kita 082374726332. Langsung aja kita perdengarkan mukodimah di awal bersama Bapak Firmantasi SAG MH. Silakan Bapak. Bismillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa, rekan-rekan pengurus masjid Kubatima yang dirahmati Allah SWT, para so'imin dan so'imah dimanapun berada. Pertama kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya pada sore hari ini, pada puasa yang kedua. Insya Allah di Ramadan 1446 Hijriah 2025 ini, syukur kepada Allah kita masih diberikan sehat, panjang umur, bisa berjumpa dengan bulan yang penuh ampunan, maghfirah Allah, bulan yang disebut juga Syahrul Mubarak dan seterusnya. Sehingga kita bisa mengisi bulan Ramadan ini dengan amal-amalia yang banyak, amal ibadah yang serius dan senantiasa mengharap keridhaan Allah SWT. Salawat serta salam sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang kami hormati, kami akan sedikit menyampaikan bahwa puasa adalah kewajiban kita semua. Dan di bulan Ramadan ini memang bulan yang di dalamnya ada puasa. Maka puasa ini adalah kewajiban kita umat Islam. Sebagaimana sebuah hadis, bunyal Islam hilal khams, syahadatul la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamus shalah, wa ita'iz zakat dan seterusnya. Kemudian Rasulullah menyampaikan bahwa ada 5 bangunan, 5
terdiri 5 bangunan. Yang pertama adalah syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Ya, ini kita masuk di bulan Ramadan. Di dalamnya adalah puasa atau siam. Maka karena itu adalah sangat rugi kita tidak melaksanakan puasa ini yang merupakan kewajiban kita, tentu dengan syarat-syarat tertentu. Islam, akil balik, dan berakal dan seterusnya. Kemudian memang kenapa Islam ini puasa di bulan Ramadan ini Allah perintahkan, ya memang karena memang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para pemirsa yang kami hormati, kalau puasa ini perintah Allah Subhanahu wa taala, maka artinya meninggalkan juga ada konsekuensinya juga. Artinya memang ketika meninggalkan puasa ini tidak punya alasan, tidak ada alasan yang syar'i, ya akan menerima juga, artinya bagi mereka yang meninggalkan. Sebaliknya bagi mereka yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini, Allah berikan juga ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga juga diampuni segala kesalahan-kesalahannya yang telah lalu. Banyak sekali hadis yang menjelaskan keutamaan puasa ini. Ya. Sebuah hadis, man shoma ramadana imana wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Jadi barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ini dengan iman, dengan memang perhitungan yang benar-benar, artinya perhitungan di sini bisa bahwa dia tahu ini kewajiban, bisa meninggalkan larangan-larangan puasa yang membatalkan puasa, sehingga sampai berbukanya dia memang sempurna melaksanakan puasa, itu menjaga semua organ tubuhnya, bukan saja artinya menahan haus dan dahaga saja, tapi menahan semua panca inderanya. Saya yakin Allah akan memberikan ganjaran, ya, mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Kenapa? Memang berat sekali puasa nih, Mbak. Luar biasa. Puasa ini berat sekali kalau kita merasa berat. Nah, ini yang jadi sebagai pengantar dari kami. Nanti kita banyak interaksi, bisa aja tanya jawab terkait masalah puasa ini. Oke, kita langsung berdiskusi aja lebih cair, santai, lebih mencair ya Ustadz ya. Ya, kita berkaitan dengan tema kita di kesempatan sore hari ini tentang bagaimana keutamaan berpuasa dan juga apa sih hikmah dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka memang puasa ini adalah berat ketika kita menjalaninya, merasa berat gitu ya Ustadz. Tapi jangankan kita yang sudah dewasa gitu ya, mungkin dengan kita banyak berpuasa, melakukan puasa ini, dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu juga insya Allah dihapuskan segala dosa kita ya Ustadz ya. Oke, kebetulan nih Ustadz, kalau kita mengatakan puasa ini berat, nah bagaimana nih Ustadz, saya pernah dengar dari salah satu rekan kita di tempat kerja, beliau ini adalah istilahnya sakit asam lambung menjadi sebuah alasan. Tadi kita tadi sempat dikatakan sama Ustadz tadi di awal bahwa ketika masalahnya adalah syar'i gitu ya. Nah, gimana nih Ustadz? Kalau kita punya asam lambung, kita berpikirnya, aduh gimana nih mau puasa seharian, sedangkan nggak puasa aja kita kambuh lagi itu asam lambung. Nah, menurut Ustadz gimana nih Ustadz? Ini kan sudah disampaikan di awal bahwa puasa atau saum ini adalah perintah bagi orang-orang yang beriman kepada Allah SWT. Itu perlu digarisbawahi. Kan pesan Al-Quran dalam surat Al-Baqarah 183 itu memang diawali ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi di awalnya perintah adalah dipanggil, dihimbau orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka
ketika ada teman kita memang tidak mampu, tidak sanggup dengan alasan-alasan kesehatan tadi, ya artinya memang keyakinan dia atas perintah ini memang belum kuat. Kalau kita memang yakin, amanu memang yakin bahwa yang puasa ini adalah puasa perintah sekaligus perintahnya untukku, kata Allah. Wa ana ajzibih, ya gitu. Jadi puasa ini untukku, kata Allah, dan saya yang akan memberikan kemampuan, ya, pahalanya, faedahnya kepadamu. Artinya apa? Ketika memang kita alasan misalnya asam lambung, alasan yang lain-lain, kalau kita yakin kepada Allah bahwa puasa ini adalah memberikan sugesti, ya, memberikan semacam kesehatan, kita yakin. Hampir kita, mayoritas kita mengalami penyakit yang namanya asam lambung. Tapi setelah kita jalani, Bu, dengan benar-benar ikhlas puasa ini, saya yakin setelah puasanya kadang-kadang dia sembuh dan sembuh total. Lagi kita juga menjaga pola-pola makan kita juga. Saya kira itu di samping memang perintah, ya kalau memang tidak, artinya alasan asam lambungnya sudah kumat dan memang tidak kuat, memang ya diganti di hari-hari yang lain. Oke, jadi bukan sebuah alasannya. Jadi waktu itu saya pernah, salah satu anak saya, Ustaz, beliau berada di pondok gitu ya. Jadi saya itu awalnya nggak kepikiran gitu untuk masuk dia ke pondok. Saya bilang, kamu kan punya asam lambung gitu. Bun, nggak ada kan orang meninggal gara-gara asam lambung, kata dia gitu. Dijawab seperti itu gitu ya. Jadi oh iya, jadi memang Allah yang memberikan faedah untuk kita semua. Jadi kalau saya selidiki dari obrolan Ustadz tadi, memang bagaimana kita merubah mindset pikiran kita gitu. Kalau kita bilang kita sakit, ya kita pasti sakit, karena setiap ucapan itu adalah doa, ya Ustadz ya. Oke. Kita beralih ke pertanyaan lain, Ustadz. Soalnya udah ada yang bergabung nih Ustadz melalui WhatsApp kita. Kita baca dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sekarang banyak sekali fenomena laki-laki menyerupai wanita. Bahkan videonya dijadikan suara membangunkan sahur di masjid. Saya risih Ustadz, walaupun dibilang untuk lucu-lucuan. Bagaimana tanggapan Ustadz? Seperti contohnya, maaf, banyak sekali yang video-video viral saat ini ya Ustadz ya. Kita tidak boleh menyebutkan ini ya. Membangunkan sahur, dia laki-laki tapi pakai jilbab. Ini Bapak Jauhari di seputaran Semabung. Terima kasih Bapak Jauhari, silakan Ustadz untuk jawabannya. Oke, apa ya? Bulan puasa ini memang banyak semangat, kemudian syiar yang dibangun oleh masyarakat dengan berbagai macam cara. Mungkin dari cara juga membangun keluarga kita yang lagi tidur nyanyi, maka lewat mic dan seterusnya. Boleh-boleh saja, artinya semangat untuk membangun saudara-saudara kita yang lagi tidur untuk sahur, untuk bangun, boleh-boleh saja, tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan, karena agama kita sangat tidak suka dengan hal yang berlebihan. Sementara memang bagi kita juga yang risih, ya perlu ingat, saya ingatkan dengan bapak-bapak, saudara yang risih, apapun terjadi dengan kita, inilah latihan untuk kita mendewasa diri kita melalui puasa ini. Ini puasa ini kan untukku, kata Allah. Maka bagi kita, artinya implementasi bagi kehidupan kita, bagi diri dan pribadi kita, puasa ini melatih kita semua. Melatih sabar, melatih tidak amarah, melatih suuzon, buruk sangka dan seterusnya. Melalui puasa ini. Karena ibadah puasa ini yang salah satunya tidak ada riaknya. Antara saya puasa dengan mbak puasa, dengan ustadz yang lain puasa, kita tidak tahu apa saya puasa benar-benar
sesuai dengan ketentuan yang ada, syariat yang ada, Mbak juga. Maka ibadah puasa ini juga melatih kita untuk beramal, artinya tidak mau dilihat orang lain ibadah kita. Kemudian ibadah kita tidak juga penuh dengan riya dan minta dipuji orang lain. Nah, bulan puasa ini bulan latihan. Di samping memang bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala, bulan Syahrul Mubarak juga keberkahan, ada namanya bulan adalah Syahrul Tarbiyah, bulan pendidikan. Maka karena itu semua tidak ada salah yang membangunkan juga, niatnya baik kita juga membangun kita dengan berbagai macam yang keanehan-keanehan juga. Iya. Selagi niatnya membangun, artinya masyarakat dengan niat yang tulus dan ikhlas, ya boleh-boleh saja. Ketika yang mendengarnya risih, saya tidak nyalakan juga, berarti memang puasanya harus dibangun lagi, dengan ya puasa yang berkualitas ya. Kan puasa ini ada yang namanya puasa untuk orang awam, ya. Artinya menahan lapar, kemudian syahwatnya. Tapi ada puasa yang khawas. Kemudian yang ketiga khawasul khawas, yaitu yang paling, artinya khawas ini puasa bagi orang yang istimewa ya. Artinya sudah menahan anggota badannya, memandang, melihatnya, kemudian mendengarnya sudah dia sangat memilih benar, melihat, memandang, berkata-kata dan seterusnya. Nah, ada yang puasa memang khawasul khawas, artinya teristimewa. Artinya bukan dia yang puasa, bukan dia yang lapar. Jadi kalau ada masih kita yang berpuasa, makna puasanya masih ada kita lapar, masih ada kita haus. Tapi puasa ini wa ana ajzibi, kalau puasa ini untukku dan aku yang berpuasa, kata Allah, harus bagaimana? Enggak ada rasa. Itu bagi orang yang puasa, yang para anbiya, as-siddiqi dan seterusnya, orang-orang ulama-ulama yang benar-benar ulama, dia merasa tidak dia yang berpuasa, tapi yang berpuasa adalah yang menjadikan kita semua ini Allah Subhanahu wa taala. Karena jelas wa ana ajzibih. Jadi saya puasalah untukku karena yang memberikan amal, memberikan pahala hanyalah aku lah. Nah, maka yang tadi tidak salah juga, artinya ada yang membangun sahur juga tidak salah. Kemudian yang mendengar juga tergantung dia mengartikan. Kalau itu dengan dia suara itu dia terbangun, berarti terima kasih dengan yang membangun, walaupun suara katanya cewek. Cewek. Saya kira jadi, itu ya. Sementara bagaimana kita menyikapinya aja ya Ustaz ya. Kira ini bulan puasa itu melatih kita untuk sabar. Itu perlu di garis poin yang paling penting. Paling penting. Jadi memang puasa dalam bentuk apapun, sabar yang paling penting yang bisa kita. Riba, menghilangkan hibah, berburuk sangka, sumpah palsu dan seterusnya, itu tingkatan yang kedua. Dia tidak ada lagi yang ke situ lagi. Puasanya memang sudah meninggalkan hal-hal yang seperti itu. Oke, terima kasih Ustaz. Kita masih punya pertanyaan lagi Ustaz nih. Enak malam. Enak. Iya, ya jadi lebih baik kita berdiskusi aja ya Ustaz ya. Jadi untuk pendengar SG dimanapun berada dan juga para jamaah Masjid Agung Kubah di Mahkota Pangkal Pinang ya, kita masih membuka line telepon atau SMS ya, ataupun WhatsApp di 082337332632. Dan ini masih ada pertanyaan, kita langsung aja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Istri saya kalau puasa muntah, sering muntah, pusing dan juga demam. Mungkin ini dari asam lambung juga nih Ustaz. Cuma perbedaannya nih, apakah boleh saya sebagai suami ya menganjurkan tidak puasa dan bagaimana mengganti puasanya Ustaz? Ya. Terima kasih dari Hamid di KC. Oke, terima kasih Pak Hamid, silakan Ustaz. Kan sudah ada memang perintah dari
agama kita memang apapun ibadah ini tidak bisa juga kita serta-merta mengabaikan sebagai kita manusia kemampuan kita atau membahayakan keselamatan kita juga nggak bisa juga. Kalau terjadi sudah muntah, sudah tidak kuat lagi untuk puasa, ya harus berbuka, segera berbuka dan digantikan dengan lewat fidyah. Kan sudah ada di dalam Al-Quran 183 dan seterusnya itu bahwa bisa diganti dengan hari-hari yang lain atau membayar fidyah bagi ibu yang apa namanya yang nifas dan sudah melahirkan. Bagi orang tua kita memanglah tua tidak mampu lagi untuk berpuasa, ya harus dia membayar fidyah. Dan fidyah itu dihitung dari berapa kemampuan dia sebagaimana kebiasaan dia konsumsi makan dalam satu hari. Ada yang berpendapat bahwa sahur dan berbuka 2 kali makan. Ada yang mengatakan 3 kali seperti hari biasa kan kemampuan dia. Jadi misalnya kalau Kementerian Agama mengeluarkan kebijakan tahun ini adalah fidyahnya dihitung 30.000. Dari yang Basnas yang mengeluarkan 40.000 atau 60.000, kalau 30.000 sekali makan. Maksud dia itu makan dengan lauk pauknya. Kalau berbuka itu kan banyak sajiannya, maksudnya itu kan makan lauk pauk, ada minumnya dan yang seterusnya. Maka 30.000 kali sekali makan kalau Basnas mengeluarkan kebijakan jadi 60.000. Kalau kita Kementerian Agama itu bukan artinya banyaknya varian macam yang kita makan, tapi kemampuan kita untuk membayarnya dulu sebagai memulai kita. Kalau memang kita tidak sanggup, bagi yang masih muda, masih kuat, sebenarnya harus diganti dengan hari-hari yang lain ya sebenarnya puasanya. Tapi bagi orang tua kita yang sepuh, yang tidak kuat lagi, yaitu dibayar fidyahnya sebagai tanda perintah agama kita harus dibayar, dan itu akan diberi kepada keluarga kita, saudara-saudara kita, kaum du'afa, sehingga bisa sama nilainya kita meninggalkan puasa itu. Oke. Terkait dengan membayar puasa, Ustaz ya. Mungkin ini adalah pertanyaan, mewakili pertanyaan-pertanyaan para perempuan yang luar sana gitu, Ustaz ya. Karena perempuan itu kan ada uzurnya gitu ya. Nah, kalau hutang puasa tahun-tahun kemarin belum dibayar, sedangkan sekarang kita sudah menyambut bulan suci Ramadan lagi, itu bagaimana, Ustaz? Saya kira memang ketika yang namanya hutang, ketika dia tidak melaksanakan ya tahun kemarin, dia tetap menjadi catatan belum dibayar. Iya. Artinya memang selagi dia masih hidup, masih hidup lah, mampu, sehat, ya harus dibayar. Kapan saja harus dibayar. Tidak mesti harus dibayar puasa yang akan datang. Ya sebenarnya seabdalnya itu. Iya. Tapi namanya utang, kapanpun tetap harus dibayar. Ya? Kita ngutang sama ibu, harus dibayar kapanpun. Iya. Sama puasa juga, selagi kita masih hidup, masih sehat, dan kita ingat terus itu belum dibayar. Cuman kenapa harus dibayar tahun yang sebelum masuk bulan Ramadan? Supaya tidak numpuk sebenarnya, tidak numpuk. Kalau dibayar, ditunda lagi tahun depan ada lagi, tahun ini ada lagi, kan numpuk jadi. Iya. Maka berat untuk mungkin udah lupa, udah berapa itu hari juga. Gitu ya, Ustaz. Jadi saya kira jawabnya tetap hutang. Hutang. Walaupun kita melakukan yang wajib saat ini. Jadi ya kalau tahun ini nanti ada 3 atau 5 puasa, kena ditambah yang hutang kemarin berapa hari gitu kan ya? Nambah lagi. Numpuk jadinya. Kalau ditanya boleh nggak, ya boleh-boleh saja. Dan apakah pengaruh dengan yang puasa sekarang yang ini? Tidak ada pengaruh. Intinya adalah kita puasa. Kesadaran lah kayaknya. Untuk muayat sama aja.
sedekah aja seperti itu. Kan ada orang nanya, Pak Haji, berapa zakat kita kalau dikonversi dengan uang sekian? Atau zakat mal, dia nanya. Semangat bener kan? Dikira dia kita mau bayar zakat mal kan? Ternyata bukan nanya doang katanya, nanya saja. Artinya sama begitu juga. Puasa-puasa ini memang berat bagi kita melaksanakan puasa. Karena itu kalau ada hutang, bayar sebelum datang bulan suci Ramadan lagi gitu yang ya. akan datang. Kenapa? Supaya tidak menumpuk hutangnya. Saya kira itu. Satu lagi deh Ustadz. Ini lagi-lagi karena kita kaum wanita gitu ya. Jadi bagaimana cara kita meraih pahala di bulan suci Ramadan untuk perempuan yang lagi haid, Ustadz? Ya. Jadi saya kira puasa memang tidak kena kondisi lagi haid dan datang bulan. Maka karena ini adalah bulan Syahrul Mubarak, dan Allah catat semua kebaikan-kebaikan kita di bulan suci Ramadan dan dilipat gandakan. Sebagaimana dalilnya yang kita baca di awal tadi. Dan Allah tidak akan mencatat itu amal buruk manusia di bulan Ramadan ini. Tidak akan dicatat. Wow, dia ada Allah, puasa, dia tidak puasa, tidak dicatat. Dia begini, tidak dicatat. Tapi bagi orang yang berpuasa semuanya dicatat. Nah, maka ibu-ibu yang lagi tidak puasa, bukan tidak banyak yang menebarkan kebaikan bagi ibu-ibu. Ya, masak berbuka, masak sahur, kemudian apa saja, berbagi takjil, membantu orang lain, ya semuanya aktivitas menyiapkan dalam rumah tangga kita dan seterusnya, itu catat kebaikan-kebaikan. Jadi di bulan puasa ini tidak ada istilahnya kita terlewati kebaikan-kebaikan, dan ketika kita berbuat salah pun tidak dicatat kesalahan kita itu, karena ini bulan suci, dan itu dijelaskan di dalam sebuah kitab di Duratun Nasihin, itu jelas sekali memang. Yang kebaikan-kebaikan kita dicatat, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara keburukan-keburukan kita, ya apa saja yang kita lakukan, baik kita lagi puasa, ketika kita bersalah perkataan, salah perbuatan, dan tidak dicatat oleh Allah sebagai perbuatan dosa. Karena ini bebas. Setan sudah dibelenggu. Surga dibuka, neraka ditutup. Kan ditutup ke neraka. Jadi tidak dicatat semua perbuatan salah kita. Bahkan dilipat gandakan juga sebaliknya amal ibadah kita di bulan puasa. Jadi banyak yang bisa dilakukan ya sebenarnya untuk di bulan suci Ramadan, khususnya para perempuan yang paling banyak. Jadi semoga menjadi amal ibadah juga, membangunkan orang di rumah untuk berpuasa, apa itu menjadi ladang pahala insyaallah. Yang paling banyak dilakukan ibu-ibu itu ya berbagi. Misalnya takjil, buat untuk berbuka dilebihkan, dan tidak dilihat banyak sedikitnya, tapi rutinitasnya. Nah, kebiasaan itulah dibangun dalam masyarakat, sehingga nanti maksud kita di samping memang puasa ini keutamaannya, bagaimana juga manfaatnya untuk manusia yang semuanya. Maka bulan puasa ini jangan kita lewati, di samping amalnya yang berlipat ganda, kemudian juga puasa ini membuat seorang kita, jiwa-jiwa yang nanti setelah puasa mendapatkan hikmah yang besar. Tadinya mungkin suka amarah, kemudian tidak kesabaran orang lain. Setelah puasa ini nanti memang hikmahnya salah satu yang kita petik paling tidak adalah yang terasa benar kita menjaga jangan sampai kita banyak amarah dalam kehidupan kita. Apalagi kan Quran puasa ini yang tujuan akhirnya adalah la'allakum tattaqun. Ciri orang yang bertakwa itu allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kazimina bil ghaiz wal 'afina 'anil nas. Nah, kira-kira itu. Jadi intinya kita keluar dari bulan Ramadan ini menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Cirinya adalah tadi
adalah berinfak dan bersedekah dalam situasi dan kondisi apapun, kemudian menahan amarah, kemudian saling memaafkan satu dengan yang lain. Ini yang paling penting. Oke. Terima kasih Ustadz. Satu lagi statement closing untuk tema kita di sore hari ini. Pada seluruh pendengar SK Radio dan juga para jamaah Masjid Agung Kubah Kota Pangkal Pinang. Silakan Ustaz. Oke, jadi intinya keutamaan dan keistimewaan di bulan suci Ramadan ini adalah pertama, bulan Ramadan ini mendidik kita semua insan-insan yang untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, melatih diri kita untuk menjadi insan yang selalu menebarkan kebaikan-kebaikan. Jadi kalau bulan puasa ini adalah bulan latihan untuk kita yang orang-orang beriman, bukan latihan lagi, memanglah bulan ini adalah bulan memang beramal soleh untuk kita sebanyak-banyaknya. Nah, maka karena itu terlihat keberhasilan bulan puasa ini setelah Ramadan, setelah habis Ramadan ini. Masih adakah kita memang peduli dengan sesamanya? Masih adakah kita menebarkan kebaikan-kebaikan, berbagi dengan yang lain? Adakah kita mungkin beramal ini seperti bulan puasa saat ini? Kita menjaga mata, menjaga telinga, menjaga kalam dan seterusnya. Jangan mudah kita menyalahkan yang lain dan seterusnya. Kemudian masih adakah kita beramal di bulan suci Ramadan ini dengan ikhlas benar-benar tanpa riak apapun seperti puasa ini. Allah tahu antara kita dengan hambanya puasa benar atau tidak. Orang tidak bisa saya melihat orang lain puasa atau tidak. Bisa saja kita makan di luar pas pulang rumah kita dengan anak-anak, dengan istri kita bisa saja bohong. Iya. Bisa saja. Tapi karena itu setelah bulan puasa ini, yuk kita keluar dari Ramadan ini menjadi insan-insan yang benar-benar jujur, yang benar-benar yang menimbulkan akhlak yang baik, kemudian tidak mudah menyalahkan orang lain dan seterusnya. Saya kira itu closing statementnya bahwa bulan puasa ini adalah mendidik insan-insan untuk menjadi orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Saya kira itu. Oke, terima kasih Ustadz atas mukadimah kita dan juga closing statement kita di sore hari ini. Semoga yang mendengarkan obrolan santai kita menjelang berbuka puasa hari ini itu bisa bermanfaat dan juga berkah untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Sehat-sehat Ustadz bersama keluarga. Insya Allah. Dan semoga apa yang dikerjakan menjadi ladang pahala untuk kita semua ya Ustadz ya. Terima kasih sekali lagi. Dan juga kita sampaikan kepada untuk pendengar SK Radio di 104,3 FM dan juga para jemaah Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang telah menyimak acara kita di setiap sore selama bulan suci Ramadan. Hikmah Senja langsung disiarkan dari lantai 2 Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang bekerja sama dengan SK Radio. Dan insya Allah juga kita di sini akan memberikan tema-tema yang sangat luar biasa di bulan suci Ramadan dan pastinya bagaimana cara kita meningkatkan keimanan kita di bulan yang penuh berkah ini. Dan tentunya saya informasikan juga bahwa hari ini waktu imsak kita, waktu berbuka kita itu pukul 18:15. Selanjutnya kita akan menyimak lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Fazalika Putri. Kemudian dilanjutkan kumandang azan maghrib yang menandakan waktu kita untuk berbuka. Akhir kalam, saya Sunyi Nabila pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mantap, luar biasa. Kaku saya. Maaf ya, di sini. Oh, di sini aja. Enggak ketutup ya? Atau di sini? Enggak apa-apa, di sini aja. Silakan. Oke.
Di mejanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar.
فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.